Kitab-kitab utama dalam mazhab Hanafi ya. Coba di sini bisa kita cek ya. Mazhab Hanafi ini ada kitabnya misalnya Al-Jami' As-Shaghir ya. Ini yang menyusun langsung masih murid asli dari Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu ya. Kemudian juga ada Al-Quduri menulis dalam kitabnya itu At-Tajrid. Itu memang kitab induknya juga. Kemudian ada lagi Al-Mabsut ya, karya As-Sarakhsi. Kemudian juga ada kitab yang juga menarik dalam kitab dalam mazhab Hanafi, yaitu Bada'i'us Shana'i' fi Tartibis Syara'i' karya Al-Kasani ya. Kemudian ini jadi kita bahas nih sedikit-sedikit kitabnya kayak gimana, kita review lah paling tidak, walaupun kita nggak punya atau nggak bisa bahasa Arabnya tetapi paling tidak kita sebutkan itu nama-nama kitab di dalam mazhab Hanafi itu kayak gitu ya. Nah, ini juga ada lagi kitab Bidayatul Mubtadi, Syarhul Hidayah ya. Kemudian ada juga kitab Fathul Qadir. Fathul Qadir ini karya Ibnul Humam ya. Kemudian nanti juga ada kitab yang lain ya, yang khas di dalam mazhab Hanafi, misalnya Ad-Dur Al-Mukhtar Warrad Al-Mukhtar. Ini karya Ibnu Abdin ya, ulama Hanafi yang sudah abadnya udah agak kesini, sudah wafatnya saja sudah 1252. Kita sekarang hidup di 1442. Artinya kita hanya terpaut berapa? 200 tahun sama Ibnu Abdin. Ini kan berarti dekat banget antara mereka. Ini bisa disebut sebagai fikih klasik sebenarnya kan. Belum masuk kepada fikih modern atau fikih kontemporer begitu. Nah, ini menarik ya, di dalam mazhab Hanafi ada beberapa literatur. Nah, yang unik dalam buku kita ini adalah bagian yang paling akhirnya biasanya, yaitu penyebaran. Oke, jadi kita pengen tahu juga untuk hari ini yang bermazhab Hanafi itu di mana saja gitu ya. Tapi sebelum sampai hari ini biasanya saya akan menulis dulu awal masa pertumbuhan. Jadi sejarah penyebarannya orang-orang yang bermazhab Hanafi ya. Yang awalnya dulu kan di Baghdad, Imam Abu Hanifah itu adanya di Kufah. Kemudian dua orang murid besarnya, Abu Yusuf dan Muhammad, itu menjadi katakanlah mufti atau menjadi qadhi al-qudat ya, pendamping dari khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Jadi kedudukan mereka di Baghdad, Abu Yusuf dan Muhammad gitu ya. Tapi kemudian setelah itu generasi berikutnya membuat pertumbuhan mazhab Hanafi ini menyebar kemana-mana, karena murid-muridnya pun juga menyebar kemana-mana. Nah, singkat cerita lalu adalah masa runtuhnya khilafah Islamiyah ya, baik itu Bani Abbasiyah sendiri yang di Baghdad rata dengan tanah oleh kekuatan Tatar dari timur ya. Kemudian juga Bani Umayyah Jilid II yang ada di Spanyol itu juga habis begitu. Nah, generasi berikutnya kan adalah berdirinya khilafah Turki Utsmani ya, Bani Utsmaniyah itu yang berkuasa di Istanbul. Nah, sejarah Bani Utsmani itu memang kalau dilihat dari segi mengusung mazhab apa gitu ya, mengusungnya adalah mazhab Hanafi. Nah, khilafah Turki Utsmani itu bersambung dengan masa kita sekarang. Mereka itu kan eksisnya sejak 1299 ya, tahun 1300 lah begitu berdirinya, dan runtuhnya di zaman kita sekarang tahun 1924 gitu ya. Nah, selama mereka eksis kira-kira 7 abad ya kan, 1924 dikurang 1299 atau 1300 lah, kan berarti kira-kira 600-an tahun begitu ya. Nah, selama 600-an tahun itu wilayah Turki Utsmani itu mencakup, boleh dibilang ya, hampir seluruh negara Timur Tengah hari ini ya. Makanya setelah Turki Utsmaninya ambruk, kemudian wilayahnya dipetil-petil begitu oleh para penjajahnya ya, baik itu Inggris, Prancis, Itali, Jerman dan yang lain-lain lah begitu dikuasai. Nah, maka kemudian setelah dikuasai itu, hukum yang berlaku di masing-masing negeri jajahan itu, selain hukumnya para penjajah gitu ya, ada hukum Islam, warisan dari Turki Utsmani. Nah,
hukum-hukum Islam itu sering disebut dengan istilah qanun gitu ya. Qanun, dan qanunnya ini banyak mengambil dari mazhab Hanafi. Maka boleh dibilang negeri-negeri yang bermazhab Hanafi itu dulunya dikuasai Turki Utsmani. Nah, maka sampai sekarang banyak masyarakatnya ya tentu saja bermazhab Hanafi, begitu ya. Walaupun nanti saya juga menuliskan di bagian akhir satu catatan khusus tentang India dan Pakistan. Karena unik ya, India dan Pakistan ini bahkan sampai hari ini pun ya rakyatnya itu rata-rata semuanya bermazhab Hanafi. Hanafi secara eksklusif. Tidak ada yang di luar Hanafi. Ada lah, tapi ya boleh dibilang terlalu sedikit ya. Nah, India dan Pakistan ini memisahkan diri di tahun 1947. Jadi tadinya aslinya itu cuma satu negara, yaitu India ya. Dan mayoritasnya bukan Muslim, mayoritasnya adalah Hindu. Tapi India emang negara yang sangat besar ya, miliaran gitu rakyatnya. 30%-nya itu Muslim, tapi Muslim yang 30% itu gede banget kalau dilihat ukurannya secara perbandingan dari pemeluk Islam di berbagai negara. Bahkan kita saja Indonesia kalah dengan 30%-nya itu. Cuma masalahnya kemudian 30% itu pecah dua gitu. Jadi sebagian bikin negara baru, yaitu namanya Pakistan, sebagian tetap masih ada di negara induknya di India. Nah, kita jadi menemukan ada dua negara dengan satu etnis lah kira-kira begitu, Pakistan dan India gitu ya. Yang dua-duanya setelah dipecah itu tetap sebagai negara Islam dengan penduduk sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Walaupun setelah diukur-ukur dibandingkan dengan Indonesia, gara-gara mereka pecah dua, akhirnya Indonesia malah yang paling unggul ya. Jadi kalau kita bikin ranking ya, 10 negara di dunia yang populasi Muslimnya terbesar, itu Indonesia nomor 1, baru nomor 2 India, baru nomor 3 Pakistan gitu ya. Nah, jadi ini unik ya. India dan Pakistan itu kalau mereka bergabung jadi satu, maka Indonesia kalah. Tapi karena mereka pecah dua, Indonesia jadi menang. Nah, begitu. Nah, lepas dari itu semua, India dan Pakistan itu adalah bermazhab Hanafi. Ya, maka kalau sekarang ini pengaruh mazhab Hanafi itu di dunia Islam cukup besar, itu ada dua faktornya. Pertama, tadi karena warisan dari Turki Utsmani, di mana negara-negara yang dulunya menjadi bagian wilayah Turki Utsmani, kanun mereka atau hukum Islam mereka itu masih pakai mazhab Hanafi, karena diambil dari karya As-Sulaimani ya, Sulaiman Al-Qanuni ya, nama tokohnya itu Sulaiman Al-Qanuni. Dan pemerintah khilafah Turki Utsmani memang bikin kanun itu maksudnya bikin undang-undang. Nah, undang-undangnya itu diserap atau disintesa begitu dari fikih mazhab Hanafi, karena mereka bermazhab Hanafi gitu ya. Sampai bikin undang-undangnya itu representasi dari mazhab Hanafi. Maka wilayah-wilayah yang dulunya adalah khilafah Turki Utsmani berarti minimal secara konun, secara kenegaraan seperti misalnya Mesir gitu ya, atau katakanlah Syria, itu adalah negara yang katakanlah secara konunnya itu bermazhab Hanafi. Walaupun boleh jadi rakyatnya malah bermazhab bukan Hanafi. Bisa jadi rakyatnya Syafi'i. Mesir misalnya, rakyatnya Syafi'i. Suriah misalnya, rakyatnya Syafi'i. Tapi undang-undang warisan dari khilafah Turki Utsmaninya itu Hanafi. Ya tentu banyak juga pendukung mazhab Hanafi itu banyak. Di Mesir itu banyak, di Syria banyak. Mereka memang Ahnaf gitu ya. Enggak masalah. Dan unik karena ketika mereka berbeda, perbedaannya itu bukan karena nggak tahu, perbedaannya justru karena tahu. Karena the real Hanafi ini, the real Syafi'i itu ini, gitu kan? Masjidnya beda, masjidnya beda. Nah ini kan unik gitu sebenarnya. Kalau di Indonesia kan sebenarnya nggak ada urusannya dengan mazhab, pokoknya beda aja. Gue nggak tahu gue mazhab apa, pokoknya yang penting beda. Intinya beda itu sendiri, bukan mazhabnya apa, itu nggak penting. Karena yang berbeda yang pada ribut itu entah urusan kunut lah, urusan tarawih berapa rakaat lah, urusan ini itu dan sebagainya. Itu kalau ditanya, kamu tuh membela mazhab yang mana? Wah, nggak pakai mazhab kita, pokoknya Quran Sunnah. Nah, gitu. Di Indonesia tuh khasnya begitu. Padahal sih sebenarnya
Sebenarnya itu sebagiannya adalah perbedaan mazhab juga ya. Mereka nggak tahu aja nih ini mazhab siapa sih yang lagi kita bela. Nah itu khas orang Indonesia.